Assalamualaikum, halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Rizka. Dimana pada video sebelumnya saya bercerita tentang uh, review perlengkapan bayi. Nah, ketahui saya ini sedang hamil anak kedua dan sedang berada di Jepang. Dan saya ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja di Jepang dan juga mengenai bahasa Jepang yang mengerti sedikit-sedikit. Jadi kemana-mana saya itu akan dibantu oleh suami saya. Di sini saya akan bercerita tentang awal kehamilan saya di Jepang untuk anak kedua ini. Saya di Jepang baru lebih kurang 1 tahunan dan ini hamil anak kedua dan pertama di Jepang. Saya akan bercerita sedikit tentang kehamilan saya, bagaimana kita mendapatkan buku kesehatan ibu dan anak atau KIA yang di sini disebut juga dengan Bushi Techo, dan juga proses pemeriksaan kita selama kita hamil. Saat ini kandungan saya itu sudah masuk 34 minggu dan saya akan bercerita mulai dari awal kehamilan saya. Oke, baiklah teman-teman, kita mulai saja ceritanya. Yang pertama-tama itu saya mengetahui saya telat datang bulan. Terus saya membeli test pack. Test pack di sini dapat kita dapatkan di drugstore terdekat. Salah satunya itu ada Vitra. Saya membeli test pack ini dengan harga 1000 yen atau lebih kurang 100 ribu rupiah kalau kita Indonesiakan. Kemudian kita melakukan test pack dan hasilnya positif. Alhamdulillah saya hamil. Terus saya bilang kepada suami saya bahwa saya hamil karena kita orang asing di sini dan suami saya aja yang bekerja. Kita tidak tahu di mana kita tempat pemeriksaannya, bagaimana proses pemeriksaannya, sehingga suami saya bertanya kepada teman kantornya di manakah tempat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Dan ternyata tempat saya tinggal ini jenis pemeriksaan itu ada dua tempat. Yang pertama klinik khusus hanya untuk tempat pemeriksaannya saja. Yang kedua klinik dan juga bisa tempat persalinannya. Kita pertama disarankan oleh teman kantor dari suami saya ini untuk melakukan pemeriksaan di klinik biasa yang tanpa tempat persalinan. Jadi saya melakukan pemeriksaan di klinik tersebut karena kalau di klinik ini kita melakukan pemeriksaan jamnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, jadi tidak mengganggu pekerjaan suami. Kalau kita melakukan pemeriksaan di rumah sakit, jadwal pemeriksaan jam 9 sampai jam 11 pagi, jadi otomatis suami saya harus izin. Sedangkan pemeriksaan di sini hampir tiap bulannya kita melakukan pemeriksaan. Jadi kan tidak mungkin suami izin tiap sebentar. Jadi kami memutuskan untuk pemeriksaan di klinik. Untuk proses pertama-tamanya itu sudah lihat-lihat juga referensi-referensi bersama teman-teman kapan kita harus pergi ke klinik setelah kita mengetahui kita hamil. Kebanyakan teman-teman menyarankan pada minggu ke-7 sampai minggu ke-9 kita hamil. Terus pergilah kita ke klinik pada minggu ke-7 kehamilan. Di sana kita dicek. Cek pertama itu kita menggunakan tes urin dan juga cek USG biasa saja. Terus udah kita periksa seperti biasa. Terus kita diketahui kehamilan. Terus kita bayar. Kita kena biaya awal itu 2000-an. 2000 yen. Sekitar 200.000 300.000. Jadi pas kita pertama ke klinik itu kita masih belum mendapat buku kesehatan ibu dan anak. Kita 2 minggu berikutnya kita disuruh datang lagi ke klinik untuk pemeriksaan kedua kalinya.
pas pemeriksaan kedua kalinya ini kita menggunakan proses pemeriksaan menggunakan endovaginal, di mana ada alat yang dimasukkan ke dalam vagina kita, diperiksa. Kita duduk di kursi khususnya, kemudian kita diperiksa, terus nanti dilihatkan hasilnya sama kita, dan ternyata kita hamil. Dan pada minggu kedua kali kita pemeriksaan ini, baru kita akan dikasih rekomendasi untuk pergi ke health center. Health center di sini berbeda di tiap daerahnya. Kebanyakan teman-teman di sini mengadakan letaknya itu di Siakuso. Namun untuk di daerah saya tinggal ini, health center itu berada di rumah sakit. Jadi kita datang ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit itu kita akan baru mendapatkan buku kesehatan ibu dan anak. Ini dia buku kesehatan ibu dan anak ini, dari ada bahasa Indonesia, macam-macam bahasa. Kita dapat yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga ada, bahasa Cina. Banyak teman-teman. Kita orang Indonesia, kita dikasih buku petunjuk kesehatan ibu dan anak dalam bahasa Indonesia. Kemudian selain dapat buku ini, kita juga dapat kupon untuk pemeriksaan. Kalau kupon ini, kalau di tempat saya, kalau kita dapat kupon ini, maka biayanya itu, biaya pemeriksaan yang awalnya 200.000, 300.000, kalau pakai kupon ini kita akan dapat diskon ataupun gratis. Kemudian kita juga dapat stiker anak tentang bayi, bagaimana merawat bayi, nanti apa-apa yang kita bawa setelah hamil, setelah melahirkan, buku petunjuk baby, dan juga ada stiker bahwa kita tuh sedang hamil, kita tempel di atas mobil. Jadi nanti kalau kita pergi ke tempat-tempat, kita bisa parkir khusus untuk ibu hamil. Dan juga ada stiker kecil satu lagi bahwa menyatakan kita tuh sedang hamil. Jadi kita mendapatkan buku ini di health center yang ada di sini. Jadi setiap pemeriksaan kita bawa buku ini, terus ini apa kliniknya, Hokenso, dan juga satu buah kupon setiap kita mau pergi ke kliniknya teman-teman. Pas awal-awal, kalau kita pas minggu ke-9 kita melakukan endovaginal, nah itu ada biayanya, kita dikenakan biaya teman-teman. Kemarin kalau di klinik saya itu saya kena biaya sekitar 3.000-an, 3.680 atau 400.000 yen. Kemudian minggu selanjutnya kita juga endovaginal. Jadi pas awal kehamilan saya melakukannya 2 kali. Di sini pas semester 1 kehamilan kita melakukan pemeriksaan 1 kali sebulan. Kemudian pas semester 2 sudah 2 kali dalam 1 bulan. Dan pas minggu ke 32 kita ditanyakan, karena kita di sini kliniknya khusus hanya untuk pemeriksaan, kita ditanyakan mau melahirkan di mana, mau melahirkan di rumah sakit ataupun di klinik yang lainnya. Kemudian kita juga disarankan di mana yang bagusnya, karena di sini kan kita pergi ke rumah sakit karena masih masa pandemi. Katanya di rumah sakit dekat tempat tinggal saya ini
tidak bisa ditemani oleh suami. Jadi kita tanyakan lagi ke dokternya, terus dokternya tuh menyarankan untuk ke rumah sakit yang lainnya. Jadi kita pergi ke rumah sakit itu. Di rumah sakit itu katanya kita bisa atau ditemani pas nanti persalinan, jadi tidak terlalu sepi kali karena kita hidup di negeri orang, terus kita cuma bersama suami dan anak ya. Kalau tanpa ditemani suami, apalagi bahasa Jepang yang mengertinya sedikit, nanti susah. Jadi alhamdulillah kita dapat tempat di mana suami bisa menemani. Di rumah sakit ini kita juga dicek menggunakan endovaginal lagi teman-teman, dan alhamdulillah hasilnya baik-baik aja. Oh iya, untuk cek kesehatan, cek kehamilan di sini nih banyak kali teman-teman. Cek urin, cek darah, cek endovaginal kita bagaimana, kemudian cek dedek babynya, detak jantungnya sehat, terus lihat semuanya. Di sini kita pertama kali cek darah itu pada minggu ke 9. Kita diambil darah kita 3 botol kecil-kecil, terus dilihatkan hasilnya sama kita apakah kita baik-baik aja. Terus cek darah yang kedua itu pada trimester kedua, dan yang ketiga pas kita ke rumah sakit kemarin. Jadi saya sudah melakukan cek darah selama 3 kali dan alhamdulillah hasilnya baik, dan mudah-mudahan nanti persalinan saya lancar. Doain ya teman-teman. Jadi itulah cerita kehamilan saya. Mungkin sekian dulu cerita kehamilan saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.